Latihan hanya 3 hari sebelum berangkat. Hamin 3 sebelum berangkat kita baru latihan, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SMIT Al-Uswah Tuban. Bagaimana kabarnya Sobat Uswahpedia pada hari ini? Lama kita tidak bertemu di podcast. Hari ini kita hadir kembali tentunya dengan bintang tamu yang luar biasa. Sebenarnya hari ini kita temanya adalah alumni, tapi berhubung tamunya ada halangan, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang lagi happening ya di SMIT Al-Uswah Tuban, karena bintang tamu kita hari ini adalah 2 orang, sebenarnya 3 ya, karena yang satu masih belum bisa hadir. Jadi mereka adalah salah satu siswa-siswi SMIT Al-Uswah Tuban, salah satunya luar biasa, mendapatkan juara 1 lomba baca puisi beregu yang diadakan oleh JSIT Jawa Timur, jadi tingkat Jawa Timur, dan luar biasa sekali mereka bisa meraih juara 1 ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Siapa saja? Langsung saja ya kita sambut. Di sini ada Mbak Nabila dan Mbak Yesa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali nih bisa hadir di sini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sangat baik. Baik ya? Iya, sangat baik. Nah, bagaimana nih perasaannya setelah mendapatkan hadiah ya, prestasi yang luar biasa, juara 1 loh ya, tingkat Jawa Timur. Ini adalah sebuah prestasi yang wow, membanggakan sekali. Bagaimana perasaannya? Ya, mungkin sebelumnya kita bisa kenalan dulu ya. Oh ya, kenalan dulu ya. Biar sobat Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Nabila, saya siswi kelas 12B di SMIT Al-Uswah Tuban, dan rekan saya Zesa Putri Azizah dari kelas 11B SMIT Al-Uswah Tuban. Iya. Oh iya, Mbak Nabila sama Mbak Yesa ya. Iya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Nabila kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Kalau Mbak Yesa kelas 11. Oke, Mbak Nabila nih, kegiatannya deket-deket ini apa nih? Persiapan buat masuk PTN. Wah, kalau boleh tahu jalur apa nih? Alhamdulillah masuk ke siswa eligible dan nanti akan ikut jalur SNBP. Wah, oke. Rencananya mau kemana ini? Insya Allah akan ke Malang. Ke Malang, jauh-jauh ya, ke jauh Malang ya. aja. Oke, kalau Mbak Yesa sendiri apa nih kegiatannya? Kegiatannya masih seperti biasa ya, masih belajar juga. Ya, kegiatan-kegiatan di pondok lainnya. Saya juga masih kelas 11, belum sesibuk seperti Kak Nabila yang udah kelas 12 ya, teman-teman. Oke, ini kembali ke cerita ini prestasi kok malah kita melebar kemana-mana ya. Kembali ke perjalanan mendapatkan juara 1 ini gimana nih? Bisa diceritakan nih ke teman-teman Sobat Uswahpedia. Ya, jadi alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 di lomba puisi yang diadakan oleh JSIT Jawa Timur. Jadi untuk persiapan yang kita lakukan, kita dapat teks seminggu ya, seminggu sebelum lombanya. Iya, dengan judul puisi Saja Bagi Negaraku karya Kriapur. Itu seminggu kita mendapatkannya, dan kita latihan hanya 3 hari sebelum berangkat. Hamin 3 sebelum berangkat kita baru latihan, Tat. Dan guru pembimbing kita ini ada Ustadz Saiful Huda, guru bahasa Indonesia. Sebenarnya bukan hal yang susah juga, tapi juga bukan hal yang gampang buat baca puisi ini, soalnya puisi kan harus ada emosinya. Ada emosinya, harus main mimik muka, gerakan tubuh juga. Jadi susah-susah gampang lah kita belajar puisi. Cuma yang kendalanya waktu kita mau lomba itu cuma suara kita. Suara habis. Iya, karena kan Hamin 1 ya. Hamin 1, Hamin 2. Oh iya, Hamin 2 itu suara kita udah habis. Jadi kendalanya cuma nggak cuma itu sih sebenarnya, tapi ya salah satunya adalah suara kita yang habis, karena puisi kan pakai suara. Kalau suara kita habis agak kedengeran terus gitu. Seperti itu. Lalu hari Sabtu kita berangkat ke Madiun. Minggu pagi kita berangkat ke Madiun jam 2, dan kita sampai sana jam 6. Lalu langsung siap-siap ganti kostum dan masuk ke ruangan. Alhamdulillahnya kita di sana ada 13 peserta ya. 13 regu. Dan itu dibagi menjadi 3 kloter. Kita mendapatkan urutan nomor tampil ke-11.
Ya seperti biasa, lomba seperti biasa. Dan ketika pengumuman, karena lomba JS itu kan sama SMP juga ya, jadi kita yang SMA itu tampil duluan, Baru habis itu ke ada SMP. Jadi pengumumannya tuh sekitar, kita udah selesai jam 9 tapi pengumumannya sekitar jam 12. Jam 12 jam. Iya, jam 12 lah, gitu. jam duhur lah. Dan alhamdulillahnya ketika pengumuman ternyata mendapatkan juara 1. Itu sangat tidak disangka-sangka. Betul banget. Karena saingannya emang ya, keren banget, keren banget juga udah. Oh my god, bagus banget. Iya, bahkan ada yang puisinya tuh sama kayak kita. Terus intonasinya juga sama, karena kan emang dipilihin dari panitianya ya. Kita udah kayak, ini menang gak ya saya? Terus kan kebetulan juga kita nggak bisa lihat orang yang sama. Jadi kita karena urutan 11 itu kan kloter ketiga. Jadi kita yang pertama, ini gimana ya? Tapi ya semua dengan bismillah. Dengan bagaimana latihan kita lah kayak gitu. Seperti itu, Ustaz. Oke. Kalau melihat dari peserta lain nih, awalnya seberapa yakin sih kita dapat juara ini? Seberapa yakin Mbak Nabila, Mbak Yesa? Kalau saya 50% saja. Kalau Yesa saya ini sangat yakin ya. Jadi yang kan kita 3 orang nih. Nah, yang Kak Nabila sama rekan saya satunya ini udah, aduh takut nih gitu-gitu. Terus udah yakin aja pasti menang, kita pasti dapat juara 1. Saya udah kayak gitu. Terus katanya jangan berharap dulu, kok banyak yang bagus gitu. Ternyata Allah ngasih. Kita juara 1, alhamdulillah banget. Oke, Mbak Nabila, Mbak Yesa, kalau boleh tahu sebelumnya sudah pernah nggak ikut event-event yang sama seperti ini? Kalau saya sendiri, kalau puisi baru pertama kali. Biasanya soalnya kalau nggak mendongeng ya dai. Seperti itu. Masih dalam satu tipe yang sama ya. Satu tipe. Kalau saya ini baru pertama juga yang lomba puisi, maksudnya yang kayak seperti banyak ngomong lah, public speaking ini juga baru pertama. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kayak tipe menghafal, tahfidz gitu. Jadi mencoba ini baru kali ini dan alhamdulillah dikasih juara 1 sama Allah. Itu prestasi yang luar biasa bagi diri saya sendiri. Iya, luar biasa sekali ya, prestasi yang pertama tapi langsung dapat juara. Juga membanggakan nama sekolah SMA Alus 1 Ban. Nah, sekarang nih target ke depannya ini Mbak Nabila dan Mbak Yesa apa nih? Kalau target saya karena sudah kelas 12, tidak lain dan tidak bukan ya mempersiapkan diri buat masuk PTN dan semoga bisa lolos ke PTN yang saya inginkan. Dan mungkin nanti ketika kuliah akan ngembangin apa yang saya miliki, potensi apa yang saya miliki, karena dunia perkuliahan kan lebih mengglobal. Jadi mungkin ada banyak lomba yang mungkin bisa saya ikuti lagi. Seperti itu. Kalau Mbak Yesa? Kalau saya mungkin tetap ini ya, karena sekarang sudah masuk semester genap, jadi harus meningkatkan lagi nilai-nilai, apalagi sekarang kita sudah masuk di jenjang SMA. Jadi kalau di jenjang SMA itu kita harus mempertahankan bahkan terus menaikkan nilai kita supaya nanti kita bisa ikut kayak Kak Nabila, bisa masuk eligible, bisa ikut SNBP, jadi lebih mudah untuk masuk ke dunia perkuliahannya. Jadi harus menetapkan target-target nilai lah gitu. Oke, ya semoga Mbak Nabila semakin sukses aja. Mbak Yesa juga, karena Mbak Yesa sendiri ini juga ketua OSIS ya SMA Alus 1 Ban yang muslimah, jadi kayaknya berat tugasnya ya, masih panjang gitu loh. Kalau Mbak Nabila sebentar lagi dan akan aktif di kuliah. Nah, nih sekarang yang paling penting nih, pesan buat adik-adik penerus ya, kan tidak mungkin ya terputus di sini. Barangkali nanti ada adik-adik kelas bawah atau kelas 10 yang juga akan mengikuti jejak Mbak Nabila dan Mbak Yesa. Apa nih pesannya nih? Nah, kita manggilnya teman-teman aja. Oh, teman-teman ya, oke. Ya, akrab. Untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton podcast kita, tetap semangat dalam menjalani sekolah. Jangan pernah punya rasa males atau nggak semangat, karena kita juga pernah mengalami ya saya males atau tapi jenuh. Itu jangan jadiin kebiasaan, sekali-kali boleh lah. Dan untuk kalian semua yang SMP ataupun SMA, cari potensi kalian di mana dan kembangin potensi itu. Kalau kalian belum tahu potensi kalian di mana, kalian bisa ikut lomba apapun itu, contoh puisi atau olahraga atau bidang seni. Dan nanti kalau udah cocok, oh berarti ini potensi saya yang saya miliki, dan kembangin potensi itu biar bisa berguna untuk masa depan. Ya, kalau saya juga buat teman-teman semuanya, semangat buat belajarnya, karena kita nggak boleh meremehkan ya. Pendidikan itu sangat penting sekali. Jadi
untuk teman-teman apalagi yang udah masuk ke jenjang SMA, diseriuskan lagi belajarnya, karena kalau kalian menetap di satu titik dan merasa berbangga diri di awal itu sikap dan sifat yang sangat tidak menguntungkan untuk kedepannya, teman-teman. Puas Jadi di awal aja. Iya, puas di awal aja. Jadi kita harus terus mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan nilai-nilai pendidikan kita. Tapi kita tidak hanya harus mengembangkan nilai dalam segi pelajaran ya, juga ada soft skill yang harus kita, soft skill soalnya penting banget. betul, yang harus kita tingkatkan lagi kualitasnya dalam diri kita, kayak gitu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya, cari potensi kalian gimana dan kembangkan potensi itu. Oke, luar biasa sekali nih pesannya Mbak Nabila dan Mbak Yesa. Dan ternyata tidak hanya Mbak Nabila dan Mbak Yesa ya yang berprestasi kemarin di SMA ITB Tuban juga mendapatkan banyak juara prestasi ya. Salah satunya adalah futsal, kemudian juga ada renang. Renang itu putra-putri dapat dua-duanya kan ya? Iya, putri saja. Oh, putri saja ya. Oh, lari maksudnya ya, Iya, lari. Nah, insya Allah nanti setelah ini atau di podcast berikutnya kita akan undang mereka ya. Kayaknya yang futsal terlalu banyak ya. Iya. Perwakilan aja ya, perwakilan Iya, aja iya. dari masing-masing lomba, dan itu akan membuat semangat baru buat adik-adik untuk mengikuti jejak kakak-kakaknya ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Nabila, Mbak Yesa, sukses selalu nanti Mbak Nabila lolos sesuai dengan keinginannya di Malang, tetap berprestasi. Mbak Yesa juga tugasnya masih panjang, semoga bisa mengatur waktu ya antara OSIS, antara Minta doanya. nilai diri ya, insya Allah. Semoga sukses selalu buat antum semua, tetap semangat dan tetap terus berprestasi ya. Ya lagi terima kasih Sobat Uswapedia, jangan lupa selalu tontonin terus Uswapedia di SMA ITB Tuban. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan informasi terbaru dari SMA ITB Tuban. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih dari kami, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.